Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Kembali lagi dengan episode lainnya dari Arya Shit Podcast. Bagaimana nih kalian? Apakah kalian puasanya masih lancar? Karena sebentar lagi ini udah menuju lebaran ya. Semoga kalian tetap semangat puasanya sampai nanti lebaran ya. Dan di episode kali ini gue ingin membahas apakah musik itu berpengaruh pada kesehatan mental. Karena di zaman sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang bilang kalau mereka tuh punya mental illness, mempunyai gangguan kesehatan mental. Dan gue sekarang pengen ngebahas kayak apakah musik itu berpengaruh gak sih sebenarnya kayak pada kesehatan mental gitu. Tapi sebelum ke sana, jika kalian ingin berdonasi kepada Arya Shit Podcast, kalian bisa langsung berdonasi di link Saweria di bawah, di deskripsi ataupun di bio. Dan jika kalian ingin beriklan di Arya Shit Podcast, bisa langsung menghubungi aryashitpodcast@gmail.com. Oke, kita lanjut membahas apakah musik itu berpengaruh pada kesehatan mental ya. Gue pun kenapa membahas ini karena ya yang tadi gue sebutkan gitu. Sekarang banyak banget orang tuh ngomongin kayak soal kesehatan mental, mental illness ataupun apapun itulah gitu. Dan apakah musik tuh benar-benar membantu mereka? Karena banyak gitu di kayak konser-konser ataupun di beberapa interview musisi, banyak orang yang langsung nge-DM ke musisinya gitu kalau si orang ini tuh terselamatkan hidupnya karena musik si musisi tersebut gitu. Entah itu di DM dia ngomongnya ataupun kayak langsung bikin kata-kata di konser-konser gitu. Kita sering lihat lah hal-hal seperti itu. Tapi apakah seberpengaruh itu gitu musik pada kesehatan mental? Kalau menurut gue memang cukup berpengaruh ya, karena beberapa artikel yang gue lihat juga menyebutkan kalau musik ini memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Kayak itu dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, atau merangsang sistem saraf parasimpatis yang menggunakan aktivitas fisik dan mental. Dan musik juga dapat meningkatkan suasana hati dengan merangsang pelepasan hormon endorfin yang meningkatkan perasaan bahagia dan nyaman. Itu dia kenapa musik bisa mempengaruhi kesehatan mental tuh karena ya salah satunya dia bisa melepaskan hormon endorfin dari tubuh kita gitu. Itu kalau dari segi musiknya ya. Cuma kalau dari segi lirik tuh orang kadang nyari lirik-lirik yang emang relate dengan mereka gitu. Gue juga banyak ketolong sama beberapa lirik dari lagu-lagu orang gitu. Misalkan kayak misalkan gue lagi sedih. Setiap gue lagi sedih atau misalkan gue merasa insecure ya, gue merasa kurang percaya diri terhadap diri gue sendiri gitu, terhadap skill yang gue punya, terhadap apa yang gue bikin, gue kadang gak percaya diri gitu kan. Gue tuh selalu inget satu lirik dari lagunya Tame Impala yang judulnya Alter Ego. Di lirik itu dia tulis, "The one is really judging you is yourself." Kalau gak salah kayak gitu ya. Ya pokoknya intinya adalah kayak seseorang yang ngejudge lu tuh itu ya cuma diri lu sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Jadi kadang apapun yang gua pikirkan tuh orang lain belum tentu pikirin gitu. Kadang itu cuma ada di pikiran gua dan untuk ngejudge diri gua sendiri kadang tuh seperti itu. Makanya setiap gua merasa insecure atau tidak percaya diri, kadang gua ngebuka lagi lagu tersebut untuk ngedengerin lirik itu gitu. Dan sebenarnya juga Indonesia nih punya album yang sangat bagus untuk menenangkan jiwa, yaitu gue suka banget sama albumnya Kunto Aji
yang mantra-mantra. Karena lagu-lagu di dalamnya itu menuangkan kayak, bukan menuangkan ya, kayak apa ya, kayak menenangkan banyak orang gitu terhadap lirik-liriknya ya. Contohnya yang salah satu liriknya yang tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Kenapa gue bilang itu bisa menenangkan banyak orang? Semua orang, gak terkecuali semuanya, semua orang di Indonesia ataupun di luar yang ngerti bahasa Indonesia terus ngedengerin lagu ini, itu gue yakin bakal relate dengan lirik tersebut. Karena apa ya? Karena semua orang punya salah, semua orang tuh pasti mempunyai kesalahan. Itu ditenangin sama lirik itu gitu, tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti, yang kau takutkan takkan terjadi. Jadi semua orang tuh pasti punya ketakutan, semua orang tuh pasti punya kayak kayak apa ya? Kayak ketidakberanian untuk melakukan sesuatu karena mereka nggak percaya diri kayak gue tadi gitu, nggak percaya diri oleh dirinya sendiri dan segala macam. Cuma ama lagu itu tuh ditenangin aja orang-orang gitu. Itu menurut gue keren banget sih albumnya, dan lagu-lagunya di situ bagus-bagus juga menurut gue. Dan gue juga sempet nyari juga, katanya musik tuh juga dapat digunakan sebagai alat terapi untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan mental seperti gangguan suasana hati, gangguan tidur, gangguan bipolar bahkan, dan gangguan kecemasan gitu. Itu bisa diatasi dengan musik, musik terapi ya. Cuma ya emang musik nggak seefektif kalau lu dibantu oleh profesional gitu ya. Nggak akan seefektif itu, cuma lumayan membantu gitu. Dan kadang juga musik yang bisa membuat kita tiba-tiba jadi sedih juga bisa gitu. Jadi kayak kita lagi seneng nih, tiba-tiba kedenger musik yang di sana tuh ada memorinya gitu. Karena emang pada dasarnya tuh musik ini tuh bisa menangkap apa ya? Memicu respon otak tuh untuk menangkap rasa itu gitu. Kayak kenangannya, kesedihannya, kebahagiaannya itu bisa ditangkap gitu oleh otak melalui musik gitu. Itu setidaknya yang pernah gua tahu ya. Mungkin jika kalian lebih ngerti bisa tulis di kolom komentar ya. Dan tulis juga di kolom komentar musik apa sih yang selalu menyemangati kalian ketika kalian misalkan lagi sedih ataupun lagi nggak percaya diri ataupun ya merasakan hal-hal itulah gitu. Si kondisi hati ini sedang tidak baik. Lagu apa yang kadang membantu kalian untuk bisa semangat lagi, bisa happy lagi. Gue juga pengen tahu sih. Coba tulis di kolom komentar ya. Gue juga pengen tahu. Oke, paling segitu aja sih pembahasan soal musik ini, cukup singkat ya. Cuma ya gue pengen ngebahas aja sih soal si musik ini. Siapa tahu kalian punya musik yang selalu membantu kalian ketika kalian lagi sedih ataupun lagi tidak termotivasi mungkin, ataupun ketika kalian lagi seneng, atau bahkan musik-musik yang mempunyai kenangan tersendiri terhadap kalian, kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, paling segitu aja sih episode podcast kali ini. Follow podcast ini di Spotify, di Noise, atau dimanapun kalian mendengarkan ini. Subscribe juga YouTube-nya, follow juga Instagram Area Shit Podcast, dan sampai ketemu di Area Shit Podcast selanjutnya. See you guys.